Shalom, bertemu kembali pada materi fisika kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada tekanan. Pernahkah kamu mengamati seekor bebek dan ayam yang berjalan di tanah berlumpur? Bebek akan lebih mudah berjalan di tanah berlumpur dibanding dengan ayam. Mengapa demikian? Atau mungkin kalian juga pernah menyelam. Apa yang akan dirasakan pada telinga pada saat kita menyelam di dalam air yang dalam? Pertanyaan tersebut akan terjawab dengan memahami materi tentang tekanan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan tekanan? Pengertian tekanan. Tekanan pada zat padat. Perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat dua buah paku, yaitu paku A dan paku B. Dengan gaya yang sama, yaitu 1000 Newton, akan diberikan kepada kedua paku. Yang membedakan paku A dan paku B, yaitu paku A itu tumpul atau memiliki luas penampang lebih besar dan paku B runcing dengan luas penampang yang lebih kecil. Dengan gaya yang sama, pada paku yang ujungnya runcing, dengan tenaga yang lebih kecil, akan lebih mudah tertancap pada kayu, karena tekanannya lebih kecil. Jadi, semakin kecil luas penampang benda yang menekan, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Tekanan berbanding lurus dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Dapat dirumuskan P sama dengan F dibagi A, atau F sama dengan M dikali G dibagi dengan A. Dengan keterangan tekanan atau P dengan satuan Newton per meter pangkat 2 atau Pascal, F merupakan gaya dengan satuan Newton, A itu adalah luas bidang tekan dengan satuan meter pangkat 2, kemudian M merupakan massa dengan satuan kilogram, G merupakan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2, di mana gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas permukaan tertentu. Contoh yang lain pada tekanan yaitu pada ayam dan bebek. Jika ayam dan bebek berjalan di tanah yang berlumpur, bebek akan lebih mudah mencari makanan karena kaki bebek memiliki selaput yang menyebabkan luas permukaannya lebih besar. Contoh yang lain yaitu pada pisau dapur yang digunakan untuk memotong daging. Kita akan lebih memilih yang tajam karena akan memperbesar tekanan sehingga gaya yang diberikan hanya sedikit dibandingkan dengan pisau yang tumpul dengan gaya yang sama. Pisau yang tajam adalah pisau yang memiliki luas permukaan atau luas bidang tekan lebih kecil. Di bagian B, yaitu tekanan dalam zat cair. Perhatikan ilustrasi bejana di atas. Jadi terdapat bejana yang telah diisi air, kemudian dilubangi. Ada bagian A yang terdapat di bagian permukaan, kemudian bagian B di tengah, dan bagian C berada di dasar. Pertanyaannya, bagian manakah yang akan memancarkan air lebih jauh dan apa penyebabnya? Jadi, jauhnya jarak yang dicapai oleh pancaran air bergantung pada kedalaman posisi lubang. Sehingga,
Tekanan dalam zat cair bergantung pada kedalaman zat cair. Air pada dasar bejana memancarkan air paling jauh karena tekanan di dalam tempat tersebut paling besar. Semakin dalam, tekanan akan semakin besar. Kemudian, tekanan zat cair juga ditentukan oleh massa jenis zat cair tersebut. Tekanan dalam zat cair dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis zat. Tekanan dalam zat cair dapat dihitung dengan rumus pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali dengan G dikali H. Dengan keterangan, pH itu merupakan tekanan zat cair dengan satuan Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Rho merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Gravitasi atau G dengan satuan M per S kuadrat atau N per kg. Kemudian H yaitu kedalaman zat cair dengan satuan meter. Contoh penerapan pada konsep ini yaitu ketika kita membuat tanggul atau bendungan, tembok bagian bawah akan dibuat lebih tebal dibanding dengan bagian atas. Hal ini didasarkan pada konsep tekanan pada hidrostatis bahwa semakin dalam maka tekanan akan semakin besar, sehingga dinding dibuat lebih tebal pada bagian dasar agar bendungan tidak jebol karena pada bagian bawah tekanannya akan semakin besar. Contoh berikutnya yaitu pada saat kita berenang. Semakin dalam kita menyelam, maka akan merasakan telinga kita semakin sakit. Hal ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis, di mana semakin dekat dengan dasar atau semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Kemudian, penerapan yang berikutnya yaitu pada lubang keran, tangki penampung air, dan lubang pada kuras bak air akan dipasang di bagian dasar supaya alirannya akan semakin deras karena memiliki tekanan yang besar. Selanjutnya yaitu bejana berhubungan. Zat cair memiliki sifat yaitu selalu mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Selain itu, pada keadaan tenang, bagaimanapun keadaan botol atau wadah diletakkan miring, tegak, atau terbalik, permukaan zat cair tersebut selalu mendatar. Bisa diperhatikan pada gambar. Kemudian, perhatikan bejana berhubungan memiliki pipa kapiler. Pipa kapiler yaitu pipa yang sempit, tampak lebih tinggi dibanding dengan permukaan air di bejana yang lain. Hal ini disebabkan karena adhesi antara air dan pipa kapiler lebih besar daripada kohesi air. Selanjutnya, jika bejana berhubungan diisi oleh zat cair yang sejenis, dalam keadaan setimbang permukaan zat cair akan rata. Bisa diperhatikan dari A dengan B pada gambar. Jadi pada gambar merupakan bejana berhubungan yang sering juga disebut dengan pipa U. Jadi, jika bejana diisi dengan zat yang berbeda, misalnya air dan minyak, maka permukaannya tidak lagi merata karena massa jenisnya berbeda, di mana massa
jenis air lebih besar dibandingkan dengan massa jenis minyak, yang menyebabkan minyak akan berada di atas air atau tidak bercampur, namun tekanan keduanya sama. Pada bejana berhubungan berlaku persamaan sebagai berikut, yaitu tekanan benda pertama sama dengan tekanan benda kedua, atau V1 sama dengan V2. Rumus untuk mencari tekanan yaitu Rho kali G kali H. Jadi pada tekanan benda pertama sama dengan benda kedua. Rho kali G kali H. Gravitasinya sama sehingga rumus terakhirnya yaitu Rho 1 dikali dengan H1 sama dengan Rho 2 dikali dengan H2. Dengan keterangan, Rho merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, G merupakan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H merupakan tinggi permukaan zat dengan satuan meter. Selanjutnya kita masuk pada soal latihan. Soal yang pertama. Seorang anak perempuan yang massanya 40 kg memakai sepatu hak tinggi dengan luas alas sepatu yang mengenai lantai 1 cm kuadrat. Besar tekanan yang diterima oleh lantai adalah soal nomor 2. Sebuah ember setinggi 0,5 meter diisi air sampai penuh. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis di dasar ember tersebut? Nomor 3. Sebuah bejana berbentuk U berisi minyak dan air seperti pada gambar di samping. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah massa jenis minyak tersebut? Baik, sekian pembahasan kita mengenai materi tekanan pada zat padat dan pada zat cair. Saya berharap kalian bisa memahami, namun jika ada hal yang kalian kurang paham, silakan bertanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.